Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fitriah dari Prodi Tadris IPA NIM 932802320. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan 4 khutbah. Yang pertama, khutbah sholat Jumat. Langsung saja. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa bil in'ami wat takrim fa in istaqama ala ta'atillahis tamarra lahu hadat tafdilu fi jannatin na'im wa illa rudda fil hawani wal azabil alim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal khalaqul alim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh syahida lahu rabbuhu biqaulihi wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi bihi alladina saru ala nahji jil qawimi wassaratil mustaqim wasallama tasliman katsiran amma ba'du ayyuhan nasu attaqullahu ta'ala wa'alamu anna Allah subhanahu la yanzuru illa suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sidang salat Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah serta menjauhi semua larangan Allah. Marilah bersyukur, nikmat Allah terlalu banyak untuk kita. Janganlah menyia-nyiakan semua nikmat yang telah diberikannya. Marilah selalu mengingat Allah dan jangan pernah melupakannya, terlebih dengan kesengajaan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu merupakan saudara kandung, maka ciptakanlah perdamaian dan kedamaian antara sesama saudara kandungmu itu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dilimpahi rahmat oleh Allah. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, Rasulullah SAW juga memberikan gambaran terhadap indahnya persaudaraan sesama muslim yang berbunyi seperti berikut ini. Kekompakan kaum mukminin karena saling mencurahkan kasih sayang dan simpati antar mereka, maka tampaklah mereka seakan-akan satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya mengeluh, maka seluruh anggota lainnya merasa demam, tak bisa tidur. Hadis yang lain juga disampaikan pada sabda Rasulullah SAW lain yang memiliki arti sebagai berikut. Golongan mukmin, yaitu golongan beriman, bagaikan satu orang. Apabila sakit mata, maka semuanya merasa sakit. Apabila sakit kepala, maka semua badannya ikut serta. Kemudian karena begitu eratnya hubungan persaudaraan antar sesama muslim, maka Rasulullah SAW menyertainya dengan pernyataan sumpah sebagai berikut. Demi Allah yang menguasai diriku, tidaklah beriman orang yang tidak menginginkan untuk saudaranya sesama muslim apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri, dan menghalaukan daripadanya apa yang tidak diinginkan untuk dirinya. Dalam hal ini, keimanan kita mewajibkan kita untuk selalu menyayangi dan mencintai antar sesama umat. Sidang salat Jumat yang berbahagia, rasa menyayangi dan mencintai antar sesama mukmin ini tidak hanya sekedar ucapan, bentuk perasaan saja, namun harus disertai dengan pergaulan kehidupan yang dilakukan antar sesamanya. Hal ini merupakan salah satu syarat dari wajibnya menjaga keimanan. Pergaulan hidup antar sesama muslim ini menjadi salah satu faktor bagi keimanan seseorang. Belumlah beriman bagi
Suatu kaum meskipun menjalankan salat 5 waktu, mengeluarkan zakat setiap tahun, serta menunaikan ibadah haji kalau tidak melakukan pergaulan hidup antar sesama umat agama Islam. Dalam pergaulan tersebut juga terdapat beberapa syarat yang harus orang beriman lakukan kepada sesamanya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberitahu tentang 6 kewajiban Muslim kepada sesamanya, yaitu memberikan salam bila perjumpaan, mengijabahi undangannya, memberinya pengarahan bila diminta, mendoakannya bila ia bersin, menyambanginya bila ia sakit, dan mengantarkan jenazahnya sampai dikubur. Hal ini merupakan kewajiban minimal yang harusnya dilakukan oleh sesama Muslim. Hadirin yang arif bijaksana, persaudaraan antara sesama Muslim bukanlah sebuah kata-kata kiasan, namun juga merupakan persaudaraan yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang memiliki arti sebagai berikut: sesungguhnya kaum mukmin merupakan saudara kandung, ikhwah, bukan hanya ikhwan. Dan Rasulullah pun menambahi dalam hadisnya yang memiliki arti sebagai berikut: antara seorang muslim dan sesama terjalin ukhuwah persaudaraan, maka itu seorang muslim tak akan menzalimi, menganiaya, memakan hartanya, tak akan membiarkannya menderita dan merana, takkan pula meremehkan atau menghinanya. Dan barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka akan dipenuhi Allah kebutuhannya. Barang siapa menolong seorang muslim dari kesulitannya, maka akan ditolong Allah dari kesulitan hari kiamat. Barang siapa menutupi kelemahan atau kesalahan orang muslim, maka kelemahan atau kesalahan dirinya ditutupi Allah di akhirat, di hari kiamat. Hadirin yang arif bijaksana, tanamkanlah pada diri dan jiwa kita bahwa saudara terhadap muslim adalah nyata. Kesetiakawanan antara sesama muslim selalu dilandasi oleh cinta dan kasih sayang. Ketika kita mencintai dan menyayangi sesama muslim, maka kita akan memperoleh kemudahan untuk senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama. Setiap melakukan kewajiban kepada sesama muslim tanpa pamrih, maka Allah akan memberi tempat yang terbaik di sisinya, karena Allah sangat menyukai orang yang berjasa terhadap sesama serta bermanfaat, sehingga akan semakin memiliki arti kehidupan yang luas dan berguna bagi sesama umat Islam yang membutuhkan bantuan. Adapun perbuatan yang paling disenangi Allah ialah menyenangkan hati orang Islam, antara lain menghilangkan penderitaan dan kesulitannya, mengambil alih beban hutang-hutang yang tak dapat dilunasi karena tak mampu menyelamatkannya dari kelaparan. Hadirin yang arif dan bijaksana, yang arif, Rasulullah dalam hal ini selalu mengingatkan dalam setiap dakwahnya bahwa kesetiaan antar sesama muslim harus erat. Hal ini untuk memberi kesepakatan antar sesama muslim agar merasakan penderitaan yang dirasakan oleh sesamanya, serta membantu kesulitan yang dialami oleh saudara sesama muslimnya. Dalam hidup di dunia, kita diberi amanat pada setiap hal yang kita peroleh. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita merupakan sebuah amanat yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain atau secara umum. Hadirin yang berbahagia, semoga kita selalu diberikan akhlak yang terpuji dan amal yang baik, sehingga akan selalu memberikan pahala yang mengalir bagi diri kita untuk terhindar dari siksa api neraka. Dalam hal ini bersyukurlah kita karena telah mendapat taufik dan hidayah sehingga dapat mengimani dan menjalankan kewajiban agama Islam. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan kerjasama melakukan segala kebajikan, dan jangan ceroboh melakukan kesalahan pelanggaran. Sungguh amat berat siksaan Allah itu. Yang kedua yaitu khutbah pada sholat gerhana, ya. Langsung saja. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar
والشمس والقمر والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Mengawali khutbah ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta manfaat dan mufradat. Jika kita memohon turunnya rahmat dan barakah, maka permohonan itu haruslah kita iringi dengan takwa. Allah taala berfirman, ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Surat At-Tolaq ayat 2-3. Maknanya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan menjadikan baginya jalan keluar dan menganugerahkannya kepada rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Ma'asyiral muslimin rahimatullah. Sesungguhnya gerhana matahari dan bulan adalah dua di antara sekian banyak kejadian yang menjadi bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan cahaya matahari dan bulan padam, sebagaimana ia Maha Kuasa untuk menjadikan matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa pada masa Rasulullah SAW terjadi gerhana matahari. Lantas baginda Nabi bersegera menuju masjid lalu salat kusuf bersama para sahabatnya. Kemudian bila beliau menyampaikan khutbah, di antara yang beliau sampaikan adalah khutbah itu adalah Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafsa'u ila shalah. Artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak akan mengalami gerhana dengan sebab mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat terjadinya gerhana matahari dan bulan, maka bersegeralah melakukan sholat. Dan hadirin rahimatullah, Allah Ta'ala juga berfirman, Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum taflihun. Surat An-Nur. Dan bertaubatlah wahai seluruh kaum beriman agar kalian beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Hadirin rahimatullah, demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbah selanjutnya itu khutbah pada sholat Idul Fitri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, tujuan utama puasa adalah takwa. Sifat orang bertakwa ada 6 menurut surat Al-Imran ayat 134. Yang pertama, bersedekah pada saat lapang dan sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memberi maaf. Yang keempat, segera ingat Allah jika tersalah. Dan yang kelima, banyak bertaubat dan istighfar. Yang terakhir, stop, tidak larut dalam dosa. Duduk antara dua khutbah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayuhan nasu attaqullahu haqqa taqatah. Allahumma ighfir lahum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila ahya'a minhum wa amwat wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Seperti diketahui, umat muslim di Indonesia disyaratkan untuk sholat Idul Fitri di rumah. Panduan konsep Idul Fitri berjamaah. Kaifiyat sholat Idul Fitri secara berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum sholat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua, sholat dimulai dengan menyeru as-salatu jami'ah tanpa azan dan iqamah. Yang ketiga, memulai dengan niat sholat Idul Fitri yang jika dilafalkan berbunyi sholli sunatan li'idil fitri ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala, atau jika menjadi imaman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang keempat, membaca takbiratul ihram, Allahu akbar, sambil mengangkat kedua tangan sebagaimana sholat seperti biasa. Yang kelima, membaca doa iftitah. Yang keenam, membaca takbir sebanyak 7 kali. Yang ketujuh, membaca surah Al-Fatihah, seterusnya membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Yang kedelapan, rukuk sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat biasa. Yang kesembilan, pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri, takbir khiyam atau disebut takbir khiyam, dan di antara takbir disunahkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang ke-10, membaca surat Al-Fatihah diteruskan membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Yang ke-11, rukuk sujud dan seterusnya hingga salam. Setelah salam disunahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Panduan khaifat khutbah Idul Fitri. Yang pertama, khutbah Id, hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Yang kedua, khutbah Id dilaksanakan dengan khutbah diserahkan dengan berdiri, dan di antaranya keduanya dipisahkan dengan duduk sejenak. Yang ketiga, khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut: membaca takbir sebanyak 9 kali. Yang kedua, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah, membaca salawat Nabi antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang selanjutnya berwasiat tentang takwa, yang selanjutnya membaca Al-Quran. Khutbah kedua dilakukan dengan cara sebagai berikut: membaca takbir sebanyak 7 kali, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah, salawat Nabi Muhammad SAW antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berwasiat tentang dakwah, mendoakan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, khutbah di pernikahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya kita dapat berada di sini dalam rangka memberikan doa restu dan menghadiri undangan pernikahan Ananda, nama mempelai pria dan nama mempelai perempuan. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan untuk Rasulullah SAW yang dengan segala pengorbanan sehingga saat ini kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam dan keadaan tenang dan damai. Hadirin yang saya hormati, terkhusus untuk kedua mempelai yang berbahagia, di sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa nasihat pernikahan yang semoga bermanfaat untuk kedua mempelai berbahagia dalam menjalani pernikahannya nanti. Yang pertama adalah karena nikah adalah sunnah Rasulullah SAW, maka bagi siapapun yang masih bujang dan telah mampu menikah, menikahlah, sebab mereka yang tak menjalankan sunnah Rasul berarti bukan umat beliau. Seperti sabda Rasulullah, menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tak mengamalkan sunnahku, maka dia bukanlah umatku. Menikahlah karena aku sangat bangga dengan banyaknya jumlah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah Allah menolong hamba-hambanya yang menikah dengan kehormatannya. Seperti sabda Rasulullah SAW tentang 3 golongan orang yang ditolong oleh Allah. Mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah, budak mukatab yang ingin menebus dirinya untuk merdeka, dan orang yang menikah karena menjaga kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Yang ketiga, bahwa dengan menikah dan membentuk keluarga maka akan terbentuk masyarakat yang baik. Tentunya dari segi nasab juga jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, serta beriman kepada Allah. Keluarga yang baik adalah keluarga yang mampu mengajarkan kebaikan kepada keturunan dan pasangannya tentang apa yang diperintahkan Allah dan menjadi sunnah Rasulnya ma'ruf, serta mampu mencegah terjadinya perbuatan yang dibenci Allah dan Rasulnya atau munkar dengan mengajari serta selalu mengawasi agar perbuatan dosa dan maksiat tak dilakukan diri sendiri maupun anggota keluarga. Dari keluarga yang baik maka akan semakin berkembang menjadi masyarakat yang baik, tempat tinggal dan lingkungan yang nyaman, baik dan tentunya diberkahi Allah. Yang keempat adalah selalu hidupkanlah rumah dengan Al-Quran. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, janganlah menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari suatu rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Dengan selalu dibacakannya Al-Quran, bahkan dilakukan kajian keluarga tentang Al-Quran, hafalan bersama keluarga, dan aktivitas Al-Quran dalam rumah akan menjadikan rumah nyaman, ditempati, penuh keberkahan, dan dijauhi dari setan yang hendak menetap di dalamnya. Yang kelima, jadikan rumah tangga sebagai ajang kompetisi dalam kebaikan. Pasangan suami istri selalu merasa iri jika pasangannya mampu beribadah dengan baik, dan dia ingin melampauinya, minimal menyamainya. Begitupun dengan anak-anak dan orang tuanya berlomba-lomba dalam kebaikan, akan meningkatkan semangat untuk selalu beribadah kepada Allah demi bekal hari akhir dan di akhirat kelak. Yang terakhir adalah perlakukan pasangan dengan penuh syukur dan kemuliaan, karena dia adalah anugerah sekaligus amanah yang Allah berikan kepada kita. Muliakanlah dia, hormatilah dia. Bagi suami, jangan pernah memperlakukan istri dengan buruk atau seperti pembantu, karena istri kelak akan melahirkan dan menjadi madrasah terbaik anak-anak. Kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban suami apakah mampu mendidik istrinya dengan baik atau tidak. Istri juga harus taat dan berbakti kepada suami, jangan kufur padanya, karena Allah memberikan para istri untuk menaati suaminya yang telah mengambil alih tanggung jawab dirinya dari ayahnya. Itulah sedikit nasihat pernikahannya bisa saya berikan, semoga bisa menjadi pengingat dan bekal bersama bagi kita semua para hadirin kedua mempelai
yang berbahagia dan diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian 4 khutbah. Yang pertama khutbah sholat Jumat, yang kedua khutbah sholat gerhana, yang ketiga khutbah sholat Idul Fitri, dan yang terakhir khutbah pada saat pernikahan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.